Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Pengertian pajak penghasilan PPH. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan untuk subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat dan merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK 04/2000 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 254/PMK 03/2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubung dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 sebagai telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57/PJ/2009 tentang pedoman teknik tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21/26. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. Jenis subjek pajak penghasilan. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang PPH adalah satu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang bertempat di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri Pasal 3 Undang-Undang PPH adalah satu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak terdiri dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengecualian subjek pajak penghasilan. Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah A. Badan perwakilan negara asing, B. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. C. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Penghasilan yang termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut. A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja jaminan pengambilan utang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak, tarif dan cara perhitungannya. Penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah 1. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sama dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya atau maksimal 3 orang. Tarif pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Dari sampai dengan 50 juta tarif pajak 5%, di atas 50 sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. B. Wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan atau bagian wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak sebagai diatur dengan Undang-Undang PPh pasal 17 digunakan rumus sebagai berikut. Pajak penghasilan wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak pasal 17, penghasilan neto kali tarif pajak 17, lalu penghasilan bruto dikurang biaya diperkenakan Undang-Undang PPh kali tarif pajak tarif pasal 17. Pajak penghasilan WP orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 atau penghasilan neto dikurang PTKP kali tarif pasal 17 atau penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan Undang-Undang PPh dikurang PTKP kali tarif pajak 17 pasal 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomi yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.